Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Melani Putri dengan NIM 6670250035. Jadi di video kali ini aku mau bahas satu jurnal yang menurut aku tuh menarik. Terus habis itu ini juga bagus gitu buat yang lagi belajar tentang partai politik dan ideologi. Jurnalnya itu Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi. Studi tentang pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014. Karya Bung Yebi Maasan Mairudin, yaitu dosen aku sendiri, dosen ilmu pemerintahan. Di jurnal ini tuh bahas soal bagaimana partai-partai di Indonesia tuh mengalami pergeseran posisi ideologi, khususnya menjelang pemilu 2014. Gitu. Kalau misalnya kita perhatiin nih, partai itu kan sebenarnya punya ideologi dasar ya, kayak nasionalis, religius, atau sosial demokrat. Tapi ternyata dalam praktik politik, batasan itu bisa bergeser. Nah, di sini nih Bung Yebi melihat bagaimana pergeseran itu terjadi dan kenapa bisa sampai berubah. Latar belakangnya itu juga karena partai-partai ingin tetap relevan di tengah perubahan perilaku perilaku pemilih yang makin rasional dan gak terlalu fanatik sama ideologi gitu. Jadi itu latar belakang ya dari jurnal yang mau kita bahas kali ini. Di bagian awal jurnalnya juga, penulis di sini tuh menjelaskan kalau ideologi politik itu pada dasarnya tuh berfungsi sebagai arah dan identitas partai. Tapi saat pemilu 2014 banyak partai yang justru mulai mengubah strategi mereka. Bukan cuma dari segi kampanye, tapi juga dalam cara mereka menampilkan ideologinya. Misalnya nih seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak partai yang dulunya identik dengan Islam itu mulai ngebuka diri buat pemilih non-muslim. Terus sedangkan partai yang nasionalis itu malah pakai simbol-simbol yang religius gitu. Dari situ tuh bisa kelihatan lah ya kalau politik di Indonesia itu mulai lebih cair. Dan partai-partai itu berusaha menyesuaikan diri sama selera publik gitu. Menurut Bung Yebi juga, perubahan itu bukan sekedar taktik di sini, tapi itu udah kayak jadi semacam pola baru dalam dinamika politik kita. Ia nyebutin bahwa ideologi bisa berubah karena dua hal: tekanan kompetisi antar partai dan perubahan perilaku pemilih. Nah, pemilih sekarang itu nggak cuma ngelihat dari ideologi, tapi juga dari figur, dari citra, dan seberapa dekat partai itu sama isu-isu masyarakat gitu. Nah, terus juga di sini tuh ya metode yang dipakai oleh Bung Yebi itu kualitatif deskriptif dengan analisis data dari berbagai sumber kayak dokumen partai, media massa, dan hasil pemilu. Nah, dari sini nih hasil analisisnya. Bung Yebi menemukan ada 3 tipologi posisi ideologi partai di Indonesia. Yang konservatif, progresif konservatif, dan ekstremis. Nah, partai-partai besar kayak PDIP, Golkar, dan Demokrat itu cenderung di tengah. Mereka tuh fleksibel tapi masih punya dasar ideologi nasionalis. Sementara partai Islam kayak PKS dan PPP mulai geser dari ideologi eksklusif ke posisi yang lebih moderat. Jadi bukan ninggalin ideologi, tapi lebih ke adaptasi biar tetap diterima oleh publik luas gitu. Hal ini tuh menunjukkan kalau partai politik di Indonesia itu mulai sadar ideologi tuh penting, tapi nggak bisa dijadikan satu-satunya alat buat bertahan di dunia politik yang dinamis. Mereka juga harus bisa menyesuaikan diri gitu, biar tetap punya daya tarik elektoral gitu. Nah, kalau bagian yang aku paling suka ya, waktu penulis bahas tentang efek dari pergeseran ideologi ini. Katanya tuh
Di satu sisi, perubahan ini tuh bisa bikin partai makin inklusif dan bisa diterima semua kalangan. Tapi di sisi lain, kalau kita sering geser arah, partai tuh bisa kehilangan jati diri gitu, dan bikin pemilih itu tuh bingung. Jadi semacam politik tanpa warna yang nggak jelas. Politik tanpa warna yang jelas gitu tuh. Dari sini tuh penulis tuh nunjukin kalau partai politik tuh kayak sedang berada di antara dua pilihan. Mau tetap idealis sesuai ideologi aslinya atau pragmatis demi suara. Dan Indonesia, mayoritas partai akhirnya milih di tengah-tengah aja. Tetap bawa ideologi, tapi gak mau terlalu ekstrim. Ini juga menjelaskan gitu tuh kenapa peta ideologi partai kita sering tumpang tindih. Karena semuanya tuh pengen dapat segmen pemilih yang luas. Seperti itu. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat lebih dalam ya, jurnal ini tuh nyentuh soal makna demokrasi kita sendiri. Makna demokrasinya gimana sih maksudnya? Di sini tuh penulis ngasih kesan kalau demokrasi di Indonesia tuh udah berkembang gitu ke arah yang lebih realistis. Di sini tuh ideologi bukan lagi sesuatu yang kaku, tapi bisa disesuaikan sama kebutuhan zamannya gitu. Tapi di sini ya ada satu hal yang cukup penting. Kalau pergeseran ini nggak dikelola dengan baik, bisa aja nanti partai itu kehilangan konsistensi, bahkan kepercayaan publik ya, teman-teman. Karena di sini tuh masyarakat tuh pengen tahu sebenarnya partai ini tuh berjuang buat apa sih gitu. Kalau di bagian akhirnya nih, Bung Yebi itu menyimpulkan kalau perubahan ideologi itu sebenarnya ya wajar gitu. Itu tuh sebagai bentuk bentuk dinamika politik. Tapi yang paling penting itu adalah partai yang tetap harus punya arah yang jelas biar gak kehilangan identitas gitu. Karena kalau misalnya semua partai jadi mirip, pemilih tuh bakal kehilangan alasan buat milih salah satu di antaranya gitu. Nah, kalau aku lihat juga dari jurnal ini tuh ngasih gambaran ya teman-teman, gambaran yang realistis gitulah tentang politik Indonesia. Kita nggak bisa gitu kalau ngelihat partai cuma dari ideologinya aja, tapi juga dari strategi dan cara mereka beradaptasi. Di sini tuh menariknya Bung Yebi tuh nggak ngejudge di jurnal ini nggak ngejudge tentang perubahan itu negatif gitu, bukan ke arah situ ya, tapi lebih ke tanda kalau partai kita ini mulai dewasa dan fleksibel. Cuma ya tantangannya di situ gitu. Tantangannya sekarang tuh adalah gimana partai bisa tetap relevan tanpa kehilangan nilai dasar yang bikin mereka beda dari yang lain. Benar, karena itu kekuatan ideologi, bukan sekedar simbol tapi juga arah perjuangan gitu teman-teman. Dan menurut aku pesan itu yang paling kuat dari jurnal ini. Oke. Sekiranya segitu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya review gitu mengenai jurnal dari dosen aku sendiri, Bung Yebi Hasan Mairudin. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dan penyampaian yang kurang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.